Mancing di sini joran saya seperti ditarik monster, kuat banget. Pagi mau berangkat menuju spot, kita beli lumut dulu di tempatnya Bu Ratinem. Wah, yang berposisi ada di Bulak Bojong. Habis beli lumut kita langsung gas menuju spot atau menuju lokasinya. Tapi kita sudah sampai di Klep Grugu. Di sini kita menunggu jemputan perahu. Saya gagal fokus dengan tanaman panggang ini, kelihatannya bagus banget. Ini kondisi Klep Grugu hari ini. Sambil menunggu perahu kita duduk santai dulu di sini. Tidak berselang lama jemputan pun datang. Mas Ivan pun langsung siap-siap naik perahu. Kalau dilihat perahunya itu cukup besar, muat sekitar 12 orang. Jangan lupa diisi bensin. Mas Ivan pun langsung turun naik perahu. Mas Ivan sudah naik. Oke, kita gas ya. Saya pun sudah naik. Yang depan masih bikin kopi untuk tekongnya Pak Nawi atau yang punya empang itu sendiri. Oke, kita gas langsung menuju empangnya Pak Nawi. Di sini kita mau nyempling empangnya Pak Nawi yang katanya banyak babon bandengnya. Momen di setiap perjalanan saya nggak lupa akan saya momen abadikan atau abadikan momen. Sebenarnya perjalanan tidak terlalu jauh. Mumpung saya lewat sini, sudah berapa tahun saya nggak lewat sini, jadi saya abadikan momen-momen seperti ini. Perjalanan sudah mulai berbelok-belok, kelihatannya sudah dekat. Sebenarnya di setiap kanan kiri ini tuh banyak banget empang, cuman nggak kelihatan ya. Mas Ivan pun sedang rekam. Oh ya, untuk empang yang saya tuju nanti akan dipancingkan hari Minggu besok, tanggal 5 Oktober 2025. Yang saya suka dari perjalanan ini, pemandangannya itu sangat indah. Dan juga kelihatannya itu bisa buat piknik. Untuk di sana itu Nusa Kambangan atau Pulau Nusa Kambangan. Dan ini sudah hampir sampai lokasinya. Setelah sampai lokasi ternyata ada bocil yang sedang bermain dan ini rumahnya. Untuk kondisi empangnya seperti ini, kelihatannya bagus banget airnya, pergerakan ikan pun banyak. Mas Ivan dan kawan-kawan langsung cari spot atau cari tempat mancing. Tuh pergerakan ikan banyak banget babonya. Karena penasaran dengan size ikan di sini, saya langsung mancing aja. Saya cuman menggunakan umpan lumut halus kali ini. Setelah selesai kita kasih pakan dan lempar umpannya ke radang. Untuk kondisi airnya sudah sangat kondusif. Kita tungguin seberapa lama ikannya mau makan. Langsung tenggelam, sikat aja bos. Ikan pun langsung bergerak lari dengan kencang. Joran pun langsung menekuk tajam. Saya harus pakai dua tangan karena joranku seperti ditarik monster. Kalau perlawanan ikan sekuat ini kita harus hati-hati. Biarin aja, suruh lemes ikannya biar sampai capek. Ikan pun sudah capek atau menyerah dan naik. Kita lihat size-nya, ukurannya sekitar 4 jari. Kita lanjutkan videonya besok. Mancing di sini joranku sampai patah. Alah. Sebelum ke spotnya kita harus menaikin perahu. Kondisi air sekarang lagi surut, jadi kita harus pelan-pelan untuk menuju ke lokasinya. Bisa Anda lihat tanah yang biasanya tergenang air sekarang sudah kelihatan, tapi perahu masih aman. Dan ini kita sudah sampai lokasinya. Kita mau lihat pemandangan di sekitaran sini. Ternyata dekat sekali dengan Pulau Nusa Kambangan. Lanjut kita langsung cek aja empangnya. Pergerakan ikan seperti apa? Ternyata pergerakan ikannya itu banyak dan Mas Ivan Teguh dan kawan-kawan langsung aja cari posisi. Kalau saya sendiri mau mancingnya di sini. Untuk umpan saya memakai lumut halus, kita langsung kasih air aja. Untuk jorannya saya pakai Oregon batik ukuran 360 dan sementara kailnya saya pakai ukuran nomor 5 dan kasih pakannya sistemnya pelintir. Oke, kita lanjut lempar umpannya ke radang. Kondisi airnya sangat kondusif untuk dipancing. Gak menunggu lama ada pergerakan, sikat tapi belum kena. Lanjut lempar umpan lagi ke radang lagi. Oke, kita tunggu seberapa lama ikan langsung menyerang atau ikan pun makan. Dan ternyata umpan baru turun ke bawah langsung dimakan, sikat aja. Joran pun melengkung tajam. Ikan menarik dengan kuat sampai lari di depan muka, itu lari terus. Tadi lari ke arah kiri dan sekarang ke arah kanan. Lihat joran saya bos. Wow, lari ke arah kiri lagi, lompat-lompat dan akhirnya naik juga. Ukuran ikannya mantap. Lanjut lagi kita lempar umpan ke radang lagi. Titikannya masih sama. Kita tungguin lagi, nggak pakai lama langsung tenggelam
jam sikat aja. Emang bener-bener kuat tarikan ikan bandeng. Sensasi mancing yang paling kuat tarikannya adalah ikan bandeng. Sering disebut sama teman-teman atau kawan-kawan itu seperti jet karena daya larinya yang begitu kuat dan cepat. Kalau ikan sudah makan seperti ini, kita harus tahan dan pertahankan, jangan sampai lepas, karena kalau kita paksa biasanya suka putus. Seperti cintaku kepadanya, suka putus-putus. Yang pada akhirnya ikan bandengnya menyerah dan ukurannya 3 jari up. Oke, kita lanjut lagi kasih umpan dan lempar umpannya keradak lagi. Beneran gak menunggu pakai lama, langsung dimakan. Tunjukkan kekuatan joranmu dan senarmu di sini yang akan dipancingkan hari Minggu besok empangnya Pak Nawi. Lihat saja joran Oregon Batik 360 sampai ditarik menekuk seperti itu. Waduh, gawat ini. Tenang, kita harus pertahankan biar ikan capek dulu atau lemes dulu. Saya pun panik sampai tengok kanan dan tengok kiri. Setelah joranku bertahan, akhirnya ikan bandengnya pun naik. Lihat ukurannya, mantap kan? Kita lanjutkan lagi kasih umpan dan jangan lupa passwordnya Krada. Umpan sudah diturunkan dengan halus, nggak pakai lama, langsung dimakan. Ya ampun joranku, takutnya patah ini. Ikannya ke depan muka, langsung aja kita naikin. Alah, yang pada akhirnya joranku patah dan ukuran ikannya ternyata hampir setengah kilo. Mancing naik perahu di empangnya Pak Nawi sampai kecapean. Di pagi hari Minggu yang cerah ini kita mau berangkat mancing di empangnya Pak Nawi. Bersama kawan-kawan kita sudah berkumpul di dermaga. Dan kebetulan ini jemputan sudah datang. Saya bersama kawan-kawan langsung naik aja ke perahu. Setelah tertata rapi dengan bawaannya masing-masing, kita langsung aja mau gas ke lokasi. Untuk menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam dari dermaga menuju empang. Di atas perahu kita bercerita tentang masa kecil yang kurang bahagia mungkin ya. Tapi yang jelas hari ini kita bahagia karena berangkat mancing. Di setiap perjalanan saya menikmati begitu indahnya alam Indonesia. Ini lokasinya masih wilayah Cilacap tuh, masih pagi di senja hari. Wah, kita sudah sampai di Pelawangan, kita mau masuk menuju empangnya. Nah ini sudah turun dari dermaga, kita harus jalan kaki. Di setiap langkah mereka saya lihat-lihat punya tujuan masing-masing dan punya kepercayaan diri masing-masing akan mendapatkan ikan banyak. Kali ini udara yang sejuk di bagian empang-empang bener-bener menikmati banget. Dari kawan-kawan kita yang sudah sampai duluan, mereka sudah prepare dan sudah siap-siap untuk setar mancing. Dan sedangkan saya masih cari-cari spot atau cari-cari tempat untuk mancing. Misi kali ini para pemancing pingin setrek ikan bandeng yang babon-babon. Lihat saja di setiap lubang tanaman panggang ada beberapa teman yang sudah persiapan untuk mancing. Di sini saya menemukan ada empang yang bocor, tapi saya tertarik mancing di sini. Saya mau coba untuk umpan, saya pakai lumut halus kasih air. Gak usah basa-basi, kita langsung passwordnya Krada. Lemparan umpan pertama, kita lihat berapakah lamanya ikan mau makan, tapi belum kena bos. Langsung lanjut aja karena sudah ada pergerakan, jadi saya semangat. Titikannya masih sama tempat yang tadi, nggak begitu lama ada pergerakan lagi, sikat aja. Kali ini ikannya kena bos. Kira-kira ikan apa ya kalau larinya seperti ini, kenceng banget. Ikan berut terus sampai dia lemes, pokoknya kita harus tahan. Setelah ikannya capek akhirnya naik juga, ternyata ikan bandeng. Lanjut lagi, kita lempar umpannya keradak lagi. Tadi sudah dimakan ikan bandeng, kali ini ikannya apa yang makan kira-kira? Sikat aja bos. Tidak menunggu waktu yang lama, langsung setrek lagi. Kali ini kelihatannya ikan nila. Oke, kita lihat ukurannya sebesar apa. Ternyata ikan mujair, ukurannya sudah masuk babon. Di saat kita mau pulang, mereka semua pada kecapean mancing karena menunggu lamanya perahu jemputan untuk pulang. Pada akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Saat mancing anginnya gede, ikan tetap ngumpul dalam satu titik. Begini caranya.
Posisi sudah di tempat mancing. Dilihat dari kondisi spotnya sangat bagus, airnya juga sangat bagus. Tadi sudah saya cek kedalaman airnya kurang lebih setengah meter, 40 cm sampai 60 cm. Di ujung sana ada gubuknya Pak Bajang dan empangnya di sebelah sininya atau sebelah baratnya. Ini dia empangnya, kondisi airnya sangat bagus. Di pinggirannya juga ada pohon kelapa seperti ini. Wah, bikin sejuk ini. Kita langsung ke posisinya, kita mau coba. Untuk umpannya saya memakai lumut halus dan kita langsung lempar umpannya ke rada. Kondisi airnya berlambak tipis, tapi anginnya ya cukup gede, kadang enggak. Kita lihat seberapa lama umpan dimakan ikan. Di sini nggak pakai lama, ikannya tenggelam sikat. Kali ini ikannya kena, bos. Walaupun anginnya gede, ikan makan dalam satu titik. Begini caranya. Senar yang saya pakai ukuran 0,20, kailnya nomor 5, dan kita kasih pakannya pakai sistem pelintir atau teknik pelintir seperti ini karena dua mata kail, dua-duanya saya kasih pakan. Untuk caranya tidak bergeser kena angin, timah dikasih bagian bawah, di atasnya ada dua mata kail dan juga pelampung. Oke, kita lanjut aja lempar umpannya ke rada. Usahakan kalau mancing ikan nila itu harus satu titik. Yang ini satu lagi saya lempar jauh. Kita fokus ke pelampung, ada pergerakan, sikat aja. Kali ini ikannya kena lagi. Ini yang kedua, strike yang kedua. Makanya pun dalam satu titik ikannya masih ikan nila. Yang tadi dilempar jauh ada pergerakan dan sikat aja. Kali ini ikannya kena. Wah, ternyata jauh dekat pun ikan masih mau makan. Kali ini yang kita naikin ikan apa ini, yang ketiga kalinya, ternyata masih ikan nila, ukurannya masih sama. Kita lanjut lempar umpan lagi, keradak lagi, titikannya masih sama. Biarkan ikan ngumpul dalam satu titik aja. Kalau ikan sudah ngumpul pasti cepet makan. Dan ini strike lagi. Asik banget kan kalau mancing dalam satu titik, ikannya pun pasti ngumpul. Lagi dan lagi ikan nila yang saya dapatkan. Oke, kita langsung fokus ke pelampung aja biar cepat. Nah, ini kan titikannya masih sama, ikannya pun makan lagi, masih ikan nila. Kali ini yang lemparan jauh dimakan lagi. Wah, oke, kita langsung gulung reelnya. Jangan pakai kendor, bos, kita gulung terus. Oke, kita naikin, ukurannya 4 jari gemuk. Kita kasih pakan lagi dan lempar umpannya lagi, keradak lagi, titikannya tetap di situ aja. Teknik mancing ikan nila saya itu biasanya saya ngumpulin ikan biar makan dalam satu titik, dan yang ini lemparan jauhnya dimakan lagi. Kali ini saya mendapatkan ikan babonya, ukurannya sangat besar, bos. Dilihat dari kondisi ikannya sangat sehat dan gemuk banget atau ginu-ginu. Lanjut lagi, kita fokus lagi. Kali ini dimakan lagi. Yang ini bukan ikan nila, bos. Lihat joran saya sampai melengkung tajam seperti itu. Oh ya, ini empangnya Bapak Tasdik yang akan dipancingkan dari Rabu besok. Kali ini saya mendapatkan ikan bandeng ukurannya lumayan.